Shalom saudaraku. Saudara, kita akan meneliti tentang peristiwa yang terjadi di awal dari gereja Tuhan. Jadi ketika gereja itu mulai berdiri, yaitu pada hari Pentakosta dan setelahnya, itu kan jemaat bertambah-tambah di Yerusalem. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dicatat. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang kisah Ananias Safira, kengerian ya. Bagaimana ketika jemaat bertumbuh, Roh Kudus bekerja luar biasa, ada orang seperti Ananias Safira yang menghina roh kasih karunia dan dia dihakimi sampai sebegitu ngerinya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata pertumbuhan gereja yang luar biasa, lawatan Roh Kudus yang luar biasa bukan berarti tanpa masalah. Nah, kalau ada masalah harus ditata, harus diatasi, saudaraku. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul 6. Judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saudaraku, orang miskin menjadi problemnya di jemaat mula-mula. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu jumlahnya banyak dan mereka bertobat menjadi umat Tuhan, menjadi percaya Yesus, ya, menjadi anggota gereja pada waktu itu. Karena gereja pada waktu itu masih dianggap sebagai salah satu sekte dari agama Yahudi. Jadi ini masih di kalangan orang Yahudi, tapi kelompok yang sudah tidak berbahasa Ibrani, yang berbahasa Yunani, ya, biasanya mereka yang dari luar-luar daerah Yerusalem gitu ya, mereka yang sudah sana-sini. Karena waktu itu kan bahasa Yunani kan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh semua orang ya. Ada 4 bahasa ya saudara ya. Ada bahasa Aram, itu bahasanya Tuhan Yesus sehari-hari. Bahasa pergaulan sehari-hari. Kemudian ada bahasa Yunani ya ini bahasa Yunani ini bahasa yang resmi yang dipakai oleh semua orang dari ras suku apapun juga. Kemudian ada bahasa Latin ya, bahasa Latin itu bahasa administrasi negara. Kemudian ada lagi bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani itu orang-orang yang masih mempertahankan akan budaya Yahudi murninya, itu ada saudaraku, disebut orang-orang Ibrani. Nah, juga bahasa Ibrani dipakai di dalam ibadah. Kalau ada di sinagoga, mereka membacakan perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani. Tapi ada kelompok juga, karena sudah ada Septuaginta, yaitu terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, mereka pun juga memakai bahasa Yunani. Jadi rupa-rupanya kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan kelompok orang-orang Ibrani, yaitu yang berbahasa Ibrani, ini mereka grup-grupan, saudara tahu ya. Jadi ini kelompok ini kelompok ini gitu ya. Padahal sama-sama Yahudinya loh saudaraku ya. Cuman karena kamu tidak bisa bahasa Ibrani, sudah tidak memakai bahasa Ibrani, agak dibedakan begitu ya. Nah, di sini dikatakan karena pembagian terhadap janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi pada waktu itu gereja punya pelayanan diakonia, yaitu janda-janda yang membutuhkan bantuan itu diberi bantuan, dibagi, entah itu gandum, entah itu jelai, entah itu apa. Ya kalau sekarang ya bantuan beras, minyak, kecap, supermi gitu ya saudaraku ya. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi ya mirip-mirip sampai kapanpun ini biasanya ada.
gereja yang tidak punya pelayanan diakonia itu menurut saya tidak alkitabiah. Ada saudara ya, saya pernah lihat ada gereja kelompok orang-orang elit tok. Sudah. Jadi mereka itu betul-betul orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang kaya saja. Nggak ada orang miskin yang ada di dalam. Mereka punya pelayan diakonia katanya, tapi pelayanannya mereka keluar, pergi ke panti asuhan begini-begini. Ya menurut saya gereja itu kalau mau alkitabiah itu ya semua orang mau masuk ya masuk saja. Kalau mereka tidak mampu ya ada pelayanan diakonia untuk mereka, gitu ya. Dan itu yang digambarkan di dalam Kisah Rasul 6 ini. Jadi pada waktu itu pembagian janda-janda yang Ibrani itu lancar, yang berbahasa Yunani kok diabaikan. Mereka protes, saudaraku ya, sungut-sungut mereka demo. Mereka datang berdemo ya ini ya ke hadapan para pemimpin gereja di Yerusalem pada waktu itu. Ayat 2, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid. Ada 12 rasul, ada 70 murid Tuhan, ya itu dikumpulkan, saudara ya. Kan dari 120 yang penuh Roh Kudus itu kan semua melayani, kemudian ditambah-tambahkan. Nah ini 12 rasul, ya jadi 11 rasul plus Matias itu, mereka mereka memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Yang dimaksud melayani meja itu yaitu diakonia itu, saudara. Disibukkan dengan urusan bagi-bagi makanan, bagi-bagi jatah untuk janda-janda. Karena mereka sibuk dengan urusan sehari-hari itu, mereka melalaikan firman. Saudaraku, pelayanan firman itu memang sangat penting. Apa yang saya lakukan ini merupakan pelayanan firman. Dan ini sangat penting. Dan itu pesan dari sorga. Beritakanlah Injil kebenaran kepada semua orang. Jadikan semua orang muridku. Itu pelayanan firman tidak boleh diabaikan. Nah, para rasul pada waktu itu berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kami kok disibukkan dengan ini, padahal ini tugas utama kami. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Wow, luar biasa. Terkenal baik, jadi dipilih di antara murid-murid itu orang yang terkenal baik. Jadi benar-benar orang-orang yang pilihan, saudara ya, yang dipilih itu 7. Kemudian bukan hanya terkenal baik, ada juga yang terkenal tidak baik gitu ya. Terkenal itu artinya semua orang tahu gitu loh bahwa dia tuh baik atau enggak gitu ya. Ini terkenal baik, dia orang baik. Dan yang penuh roh, jadi penuh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Jadi ini orang-orang penuh Roh Kudus. Ini orang-orang yang keluar dari Pentakosta gitu, saudaraku ya, dari Kisah Para Rasul 2 itu. Bahkan setelah itu kan penuh Roh Kudus terus terimpartasi kemana-mana. Ini penuh roh. Dan hikmat, ini penting, orangnya bijak, saudaraku. Baik, tapi kurang bijak, nah repot, nanti tidak bisa mengatur. Dia baik, bijak, dan penuh roh. Jadi kalau sudah hikmatnya itu mentok, ada hikmat roh yang memimpin dia. Itu ya saudaraku. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi tugas membagi-bagi itu. Ayat 4, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, setelah itu kemudian para diaken itulah ditemukan oleh
murid-murid yang ada, dikatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, ayat 5 ya saudara. Lalu mereka memilih Stefanus, ya, yang nanti kemudian jadi martir pertama itu ya dari gereja Tuhan. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, itu Stefanus, saudaraku. Kemudian ada Filipus, ini pun juga yang nantinya menjadi penginjil dahsyat luar biasa yang ngobrak-ngabrik akan kota-kota di Samaria. Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dan 7 orang ini dibawa menghadap rasul-rasul dan kemudian diurapi. Itu ada. Mereka dihadapkan pada rasul-rasul, lalu rasul-rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Apa jadinya saudaraku setelah ada pembagian tugas ini? Dahsyat. Ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dan percaya. Saudaraku, tak terbendung akan gerakan dari gereja Tuhan pada waktu itu. Di pasal yang ke-6 ini. Masalah diatasi, saudara. Dan diatasi, terjadi pembagian tugas, maka dahsyatlah akan pekerjaan Tuhan itu. Karena masing-masing menempati posisinya. Lah pertanyaan, apakah para pelayan meja itu cuma bagi-bagi saja dan tidak berkhotbah? Oh saudara jangan salah sangka. Kalau kita lihat, Filipus menjadi penginjil. Jadi rupa-rupanya pelayanan itu tidak berhenti. Yang Filipus yang tadinya pelayan meja menjadi penginjil yang luar biasa. Stefanus berbicara dengan penuh wibawa, penuh roh. Tanda-tanda mujizat dinyatakan melalui pelayanan Stefanus. Juga yang lain-lain, saudaraku. Jadi saya percaya bahwa pelayanan apapun, kalau kita lakukan dengan segenap hati, segenap kasih, kepada Tuhan, dengan ketaatan dan ketundukan kepada Dia, maka Tuhan akan menambah-nambahkan dengan pengurapan yang dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.